Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu, terima kasih yang sudah menyempatkan untuk hadir di kajian bersama dengan Mama Dede. Harusnya Mama Dede ini tanggal 26 kemarin Bapak Ibu ya, tapi karena satu dan lain hal dan diganti hari ini, saya mengucapkan terima kasih atas antusiasme ibu-ibu dari seluruh penjuru Indonesia di panitia pusat menerima 3.000 orang yang mendaftar ya. Akhirnya kami split ya, dari Bapak dan Ibu ini diprioritaskan untuk masuk ke sini, kemudian ada lagi besok ya di hari Rabu, kemudian besok lagi di tanggal 16. Itu semuanya kajian bersama dengan Mama Dede gitu ya. Jadi Bapak Ibu, semoga kita yang berkumpul di sini nanti dikumpulkan lagi di Yaumil Mahsyar dengan syafaat dari Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya mengucapkan terima kasih untuk segenap ibu-ibu dari seluruh penjuru Indonesia yang telah ada dan berkumpul di sini. Jauh lebih bagus jika Bapak dan Ibu bersama dengan suami ya. Jadi berkumpulnya bersama dengan suami untuk menciptakan keluarga langit. Apa sih Miss keluarga langit itu? Yaitu keluarga yang menjadi ujung tombak baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi hari ini kita belajar kepada Mama. Yang pertama adalah bagaimana menjadi support system yang full, menjadi seorang ibu dan seorang istri yang kita tahu bahwa istri ini adalah lentera. Jika bahagia seorang istri, maka bahagia pula rumah tangganya layaknya surga. Dan yang kedua adalah bagaimana posisi kita saat ini di tengah gonjang-ganjing ekonomi. Kita berperan membantu suami menstabilkan ekonomi sekaligus menemani anak-anak sepanjang waktu untuk pembelajaran daring. Betapa Bapak Ibu dampak dari pandemi hari ini luar biasa. Jadi kalau istri tidak turun tangan, maka kita akan terjebak pada ujian rumah tangga. Bapak Ibu semuanya, ya saya punya cerita sedikit Bapak Ibu ya. Jadi waktu pandemi corona ini, saya barusan menikah. Di awal menikah, ya kan, saya diajak nih berjuang sama suami saya karena pabrik semua tutup gara-gara corona, gitu ya. Nah, kemudian kami jungkir balik. Alhamdulillah, sekarang kami menemukan jalannya. Jalan inilah Bapak Ibu semuanya, pengalaman inilah yang sangat ingin saya bagikan kepada Anda semua, para ibu dan juga para istri untuk bangkit dan kokoh. Kenapa, Miss? Sepenting itu. Al-mar'atu imadul bilad. Wanita adalah tiang negara. Semakin baik wanitanya, semakin baik negara itu. Hingga peranan kecil hari ini, kita tolabul ilmi di sini menjadi oase di tengah carut marutnya ekonomi negeri ini. Jadi Bapak Ibu semuanya, mohon diikuti dari awal sampai akhir acara ini ya. Yang pertama adalah dalam kondisi yang siap ya. Yang kedua, catatannya harus lengkap Bapak Ibu. Dan ketika dicatat nanti ya, langsung dipraktekkan ilmunya. Apapun yang disampaikan oleh Mama langsung dipraktekkan. Saya menerima ada 144 pertanyaan yang dikumpulkan dari ibu-ibu yang hadir di sini ya. Jadi ada 144 pertanyaan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua, satu pertanyaan nanti mewakili masalah Bapak dan Ibu semuanya sehingga kita berkumpul di sini pulang-pulang langsung praktek dan kita bisa memetik hasilnya yaitu rumah tangga yang betul-betul baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur yang mawaddah dan warahmah. Yang ketiga Bapak Ibu, mohon mengikuti acara ini dari awal sampai akhir agar Bapak dan Ibu mendapatkan bulletproof ya, mendapatkan ilmu yang penuh sehingga kita menghindari adanya multitafsir Bapak Ibu ya. Dan saya mengucapkan selamat, congratulations kepada Bapak dan Ibu di sini. Bapak dan Ibu ini terpilih dari 3.000 orang yang mendaftar di seminar ini. Terima kasih sudah berkomitmen, sudah mempunyai tujuan yang jelas untuk hadir di sini. Saya mohon maaf mewakili panitia apabila ada banyak sekali kekurangan dalam seminar ini, Bapak Ibu semuanya. Dan kami sangat membutuhkan feedback dari Bapak dan Ibu. Jadi mohon izin nanti ada tim panitia dari kami ya yang akan menghubungi Bapak dan Ibu after seminar, minta tolong untuk diangkat ya Bu ya. Tujuannya satu, supaya Bapak dan Ibu bisa punya suara, bisa memberikan feedback ya kepada kami di sini. Tujuannya adalah nanti di next seminar kami bisa memenuhi ekspektasi dari Bapak dan Ibu.
Dari saya sebagai panitia, saya mengucapkan terima kasih banyak. Nanti Mbak Diva akan menyerahkan acaranya kepada saya untuk sesi talk show-nya. Terima kasih banyak. Nun wa qawla wa yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah itu tadi sambutan dari Miss Lail. Nah ini kamu masih menunggu Mama Dedo untuk masuk ke Zoom-nya. Sambil menunggu Mama Dedo untuk masuk, ya karena sholat, boleh Bapak Ibu semua langsung mengetikkan pertanyaan yang kemarin belum disampaikan ke admin grup masing-masing. Jadi boleh langsung Bapak Ibu di chat langsung ya lewat di chat grup ini. Langsung pertanyaannya apa, langsung diketik di situ aja. Jadi nanti kita bisa langsung after talk show dengan Mama Dedeh bisa langsung kita masuk ke tanya jawab menggunakan pertanyaan yang sudah ada. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi selagi menunggu Mama Dedeh yang masih sholat Isya, silakan Bapak Ibu semua langsung memberikan pertanyaan yang kemarin belum sempat diberikan oleh ke admin grupnya di lewat chat grup ini, ya. Jadi kemarin ada grup yang udah ngundang Bapak Ibu semua ya, grup WA. Nah, kalau misalnya belum sempat diberikan ke adminnya, boleh langsung disampaikan lewat grup chat Zoom ini. Sambil kita menunggu Mama Dedeh untuk masuk. Oh ya, untuk Bapak Ibu yang masih mau sholat Isya dulu sambil menunggu nggak apa-apa. Boleh Bapak Ibu sholat Isya dulu, tapi tidak usah leave dari Zoom ini. Karena nanti kalau misalnya udah leave nggak bisa masuk lagi. Soalnya ini sudah hampir 1000, jadi nanti kalau misalnya masuk takutnya nggak bisa masuk, gitu ya. Jadi boleh Bapak Ibu yang masih mau sholat, silakan sholat dulu, nggak apa-apa. Kemudian atau yang masih mau ada pertanyaan, mau disampaikan di lewat grup, di Zoom-nya di sini, di Zoom chat-nya boleh silakan. Ya, boleh Ibu Maida Yanti, boleh izin sholat dulu. Ya, jadi nggak usah leave Zoom-nya, langsung sholat aja. Nanti kalau misalnya udah masuk, tinggal dinyalakan lagi HP-nya. Gitu. Masuk deh. Oke, iya. Boleh Bapak Ibu merapat kembali ke Zoom-nya karena ini Mama Dedeh udah masuk ke Zoom dan ini udah di spotlight videonya, jadi Bapak Ibu insya Allah bisa lihat ya dari sana. Ya, untuk sesi dengan Mama Dedeh ini nanti langsung akan dimoderatorkan oleh Miss Lail langsung, jadi nanti yang memimpin tanya jawabnya dengan Mama Dedeh nanti langsung Miss Laili. Ya, silakan Miss Lail. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Mama. Belum masuk nih. Siapanya belum masuk? Suaranya saya. Bentar. Ya. Halo, belum masuk ya suaranya? Suara saya belum masuk. Sudah masuk, Mama. Sudah. Oke, mangga. Yuk. Ya. Assalamualaikum, Mama. Dulu. Ya, mangga. Waalaikumsalam. Oke, Mama. Jadi ini Mama udah berkumpul, Ma. Ada 1000 yang konfirmasi di sini, Ma. Oke, mangga silakan. Ada 124 pertanyaan, Mama. Mangga, berapa ratus silakan kita geber. Siap. Mama, pertanyaan pertama ya, Ma ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sayanya assalamualaikum dulu, boleh nggak? Oh, boleh. Silahkan, Mama, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wahai seluruh pemirsa kajian Talk Show Laili Beauty Center. Alhamdulillah pada malam hari ini judul kita rumah tangga mengguncang langit. Heboh banget.
dari peranan istri dan seorang ibu. Jadi saya mohon maaf semua pemirsa karena saya baru sholat isya. Hatur nuhun, mangga lanjutkan silakan nomor 1. Siap Mama, Masya Allah semangat sekali nih. Saya senang sekali. Mangga. Silakan. Seharusnya tujuan rumah tangga untuk kita itu apa, Ma? Tujuan rumah tangga. Yang namanya rumah tangga itu ada hakikat dan tujuan. Apa sih hakikat daripada rumah tangga? Hakikat pernikahan yaitu ikatan pertalian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Itu adalah hakikat. Apa sih tujuan pernikahan? Tujuan pernikahan yaitu pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Baik laki-laki maupun dia seorang perempuan. Dalam bangunan sebuah rumah tangga. Yang tenang, yang tentram, yang damai. Untuk kelanjutan umat manusia di jalan yang sah. Dan mendapat ridho daripada Allah. Itulah hakikat dan tujuan daripada pernikahan. Mangga. Nah, definisi rumah tangga dalam Islam itu seperti apa, Mama? Rumah tangga yang menjadi ujung tombak dari baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oke. Yang namanya rumah tangga. Tujuannya apa sih orang menikah? Anda silakan lihat di dalam surat Ar-Rum 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan dia ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah jadikan buat kalian kaum laki-laki, istri kalian min anfusikum dari jenis kalian sendiri. Buat apa orang menikah? Litaskunu ilaiha agar sakinah, tenang dan tentram. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadikan daripada rumah tangga yang tenang, tentram, teradi rasa kasih dan rasa sayang. Apa sih yang namanya keluarga? Keluarga adalah unit yang paling kecil dalam sebuah bangsa. Dari keluarga tumbuh RT, tumbuh RW, lurah, camat, bupati, dan seterusnya. Jadi keluarga adalah unit yang paling kecil dalam sebuah masyarakat. Begitu. Maka silakan. Ini saya kejar-kejaran untuk menulisnya, Mama, karena saya juga nanti langsung dipraktekkan ini, Mama, setelah pulang dari sini nanti, dari Zoom meeting. Tolong, mudah-mudahan, Mama. Ya, siap. Mama, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara membuat atau membina rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang islami, yang harmonis, mawaddah. Oke. Yang namanya tujuan rumah tangga, suaranya nggak masuk. Ya, yang dibutuhkan. Sepotong. Ya, siap, Mama. Ya, jadi, balik lagi pertanyaannya karena baru sepotong dan aku saya jawab. Siap, Mama. Ini Mama. Kalau misalnya rumah tangga ini sedemikian, Mama ya, caranya gimana kita membuat atau membina rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang mawaddah warahmah? Langkah apa saja yang harus kita lakukan, Ma? Oke. Karena tujuan daripada orang berumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah. Perasaan ketenangan, ketentraman, perasaan kasih, dan perasaan sayang. Itu tujuan daripada keluarga. Tujuan daripada orang berumah tangga. Bagaimana kita untuk mencapainya? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita. Harus dipenuhi tali temali daripada rumah tangga. Mana tali temali rumah tangga? Yang pertama rasa cinta. Semua pasti punya rasa cinta. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan perasaan cinta 100 butir. Yang 1 butir Allah turunkan ke muka bumi. Sehingga semua manusia semenjak Adam sampai zaman sekarang. Sampai datang hari kiamat. Semua punya rasa cinta. Cinta ayah, cinta ibu, cinta nenek, cinta kakek, cinta anak, cinta mantu, cinta cucu. Cinta semuanya. Gara-gara 1 butir. Lalu yang 99 lagi Allah turunkan nanti di yaumil akhir. Ketika datang hari kiamat. Datang alam mahsyar. Masuk ke alam akhirat. Semoga kita semua dapat
merasakan rasa rahmat kasih sayang Allah di yaumil akhir nanti insya Allah. 2. Yang namanya membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Backing yang kedua adalah mawadah. Mawadah 4 huruf. Mim, waw, dal, ta marbutoh. Mawadah ini cinta plus. Udah mah cinta plus. Kelapangan dada. Kesucian hati. Itulah yang namanya mawadah. Orang yang punya hati mawadah tidak ada prasangka buruk dari pasangannya. Tidak ada nilai negatif dari pasangannya. Semuanya positif. Anda silahkan lihat An-Nisa ayat 19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wahai para suami, ini seimbang suami istri. Wahai para suami, pergaulah istri kalian dengan ma'ruf, dengan baik. Boleh jadi suatu saat ada sifat kelakuan istri kalian yang menyebalkan kalian. Jangan kau jauhkan mereka. Di balik semuanya Allah berikan hikmah yang sangat banyak. Kemudian tali yang ketiga, bagaimana membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yaitu perasaan rahmah. Apa sih yang namanya rahmah? Rahmah itu perasaan yang timbul ketika kita melihat pasangan kita punya kekurangan. Kita wajib menyadari kita manusia, tidak ada yang sempurna. Al-insan, maluhat wanisyan. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Kalau sekali-kali kita salah wajar, kali-kali kita lupa itu wajar. Yang salah disengaja, lupa yang disengaja. Itu yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika Anda menikah, Anda wajib menyadari bahwa Anda menikah dengan manusia biasa, baik suami maupun istri, yang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Suami punya kelebihan dan kekurangan. Istri pun punya kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, dalam berumah tangga Anda lihat bagaimana dalam An-Nisa ayat pertama Allah berfirman. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisa. Orang yang menikah kata Allah adalah jawaz pasangan. Ibarat jalan kereta. Kalau sebelah baru dipasang, sebelah belum dipasang, kereta belum bisa lewat. Ibarat giwang. Kalau satu dipasang, satu belum dipasang, belum cantik. Orang yang rumah tangga, suami maupun istri harus saling. Inilah rahmah. Jadi ketika melihat pasangan kita punya kekurangan, suami menutupi kekurangan istri, istri menutupi kekurangan suami. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 187, Hunna libasul lakum wa antum libasul lahuna. Istri pakaian buat suami, suami adalah pakaian buat istri. Kemudian, seandainya perasaan rahmah sirri dari orang yang berumah tangga. Kata Allah, rumah tangga tetap masih bisa dipertahankan. Kenapa? Ada backing yang keempat, yaitu amanah. Apa yang namanya amanah? Sesuatu yang diberikan kepada orang lain dengan keyakinan hati. Orang tadi akan bisa menjaga amanah saya. Seorang suami amanah dalam pelukan istrinya. Seorang istri amanah dalam pangkuan suaminya. Gak bakalan orang tua dari anak laki-laki rela menikahkan anaknya yang laki-laki dari kecil digidain, bodoh disekolahin, jelek didandanin sampai rapi. Gak bakal mereka rela mereka akan menikahkan anak laki-laki mereka dengan perempuan yang baru dia kenal kalau tidak ada amanah. Nggak bakal kita sebagai orang tua daripada anak perempuan. Dari kecil digidain, bodoh kita sekolahkan, jelek kita dandanin. Kita orang tua anak perempuan nggak bakal rela menikahkan anak perempuan kita dengan laki-laki yang maaf belum lama kita kenal kalau tidak ada amanah. Makanya orang yang menikah, baik laki-laki maupun perempuan, di hatinya yakin orang yang nikah dengan mereka akan lebih menyayangi daripada keluarganya. Akan lebih menjaga daripada keluarganya. Akan lebih memperhatikan daripada keluarganya. Maka dalam Al-Quran dikatakan orang yang menikah mitsaqan ghalido, perjanjian yang kuat, perjanjian yang kokoh, perjanjian yang teguh. Begitu. Oke Mama, luar biasa Mama. Ini saya langsung tulis, langsung dipraktekkan
Mama ya? Mangga, tok. Oke, rasa cinta, mawaddah, warohmah, amanah ya Mama ya. Oke, Ma, ini kriteria seperti apa sih Ma yang bisa dikatakan bahwa seorang wanita itu solihah, baik menjadi istri maupun menjadi ibu Mama? Oke. Anda silakan lihat di dalam An-Nisa 34. Fasolihatu qanitatun hafidatun lil ghaibi bima hafidallah. Perempuan yang solihah, perempuan yang bisa menjaga dirinya, baik suaminya ada maupun suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Itulah kenapa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai mengerjakan haji wada, maka apa yang dikatakan Rasulullah? Dia berpidato di depan para sahabat. Hai para sahabat, hati-hati kalian dengan istri kalian. Kalian menikah dengan mereka dengan menyebut nama Allah. Kalian halal berhubungan badan dengan mereka karena menyebut nama Allah. Kalau kalian menyakiti mereka, maka urusannya langsung dengan Allah. Saya yakin kita ingin perempuan seperti ini. Mana kriterianya? Satu, kalau dia perempuan solehah, benar-benar hadis Nabi mengatakan, idza shallatil mar'atu hamsaha wa somat sahraha wa hafidat farjaha wa ta'at zaujaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati siti. Kalau seorang perempuan sholat 5 waktu dikerjakan pada waktunya. Orang Ciamis bilang namanya dursong. Telok tok 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 dur bedug bunyi tong sholat. Ngapake entar. Satu. Tandanya yang kedua. Kalau puasa dikerjakan. Punya utang segera bayar. Saya tanya kepada semua pemirsa. Bulan puasa sudah lewat berapa lama? Syawal, Hafid, Haji, Muharram, Safar. Sudah hampir 5 bulan. Adakah di antara Anda yang belum membayar puasa Anda? Kemana aja 5 bulan makan mulu. Nah, bayar puasa kalau punya utang. Yang ketiga, tandanya. Taat sama suami selama suaminya memerintahkan sesuai aturan agama. Tandanya yang keempat, menjaga kehormatan diri, nggak serengean, nggak nil, nggak centil, apalagi MPO, minta diperhatikan orang lain. Itu sangat tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Perempuan yang soleh seperti ini, Rasul menyatakan, silakan ibu masuk surga dari pintu mana Anda suka. Artinya, kalau kita pengen baik buat anak-anak kita, berikan contoh yang terbaik dari kita. Karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kebanyakan dalam tanda kutip, sikap, sifat, perilaku orang tua ada dalam diri anaknya. Karena anak mencontoh apa yang dikerjakan orang tuanya setiap hari. Begitu. Baik Mama, menarik sekali. Jadi sholat 5 waktu dilakukan, puasa dikerjakan, taat sama suami dan tidak selengean ya Maya. Puasa dikerjakan, punya utang puasa segera bayar, itu tekankan. Ya. Adakah di antara Anda yang belum bayar puasa? Jawab dengan jujur. Insya Allah Mama. Kalau di sini para wanita ini mah insya Allah pada sudah bayar puasanya mah, dan mereka sudah punya tirakat mah, gitu. Alhamdulillah. Semoga selanjutnya seperti itu. Siap, insya Allah mah. Jadi mohon bantuannya ya Maya. Nanti Mama akan sering diundang di sini, insya Allah. Oh, Mangga. Menarik mah. Pembahasan pertanyaan ketiga tadi tentang taat bersama dengan suami. Ada pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Mama, masalah taat dengan suami. Bagaimana mah taat jika suami nikah lagi diam-diam? Padahal istrinya masih hidup, sudah ada 3 anak, dan masih sanggup melayani. Lalu istri itu minta cerai karena suaminya tidak punya prinsip tetap mempertahankan pelakor. Nah ini gimana mah? Oke. Bagaimana istrinya berdosa mah ketika meminta bercerai mah? Nah itu pertanyaannya mah. Kita sebagai seorang muslim, mana pegangan kita? Rasulullah bersabda, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatun nabiyyin. 2 perkara yang aku tinggalkan buat kalian.
Kalau kalian berpegang dengan dua perkara, hidup kalian akan selamat dunia akhirat. Mana yang dua perkara? Al-Quran dan sunnah Rasul. Kita lihat yuk Al-Quran. Anda lihat An-Nisa ayat 3. Allah berfirman, nikahilah perempuan yang kamu sukai. Boleh 2, boleh 3, boleh 4. Koma. Fain hibtum alla ta'dilu wahidatan. Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, cukup 1. An-Nisa 124 Allah berfirman. Tapi walau bagaimanapun kamu pengen berusaha berbuat adil, kalian tidak akan bisa melakukannya, apalagi dalam masalah rasa sayang. Oleh karena itu, solusi yang Allah berikan dalam ayat 124 ini, kata Allah, kalian harus jangan kelihatan oleh istri kalian mana yang lebih kalian cintai di antara istri-istri kalian. Begitu Allah berfirman. Maaf, belum selesai. Dengerin dulu. Kalau seorang suami menikah dengan seorang perempuan, dalam tanda kutip, tidak ada syarat izin dari istri yang pertama. Namun negara kita membuat undang-undang dalam PP 10. Kalau seorang suami akan menikahi perempuan yang kedua, yang ketiga, syaratnya dalam tanda kutip wajib ada tulisan tangan istri mengizinkannya. Tapi beranikah Anda minta izin kepada istri Anda? Artinya apa? Walaupun istrinya sehat walafiat, segar bugar, masih melayani dan seterusnya. Dalam Islam, suami menikah dengan istri yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Walaupun ada izin dari istri yang pertama, sah pernikahan mereka. Tapi harus berbuat adil, kata Allah. Adil papan, adil pangan, adil waktu. Cuman masalah kasih sayang dalam ayat lain dikatakan, walaupun kalian berusaha untuk itu, kalian berat dan sulit untuk melaksanakannya. Begitu kata Allah. Jadi pertanyaan Anda selanjutnya. Bolehkah seorang istri minta cerai sama suaminya? Kalau Anda melihat suami Anda berlaku tidak adil, waktu, papan, pangan, Anda boleh gugat cerai. Poin ini. Tapi masalah kasih sayang itu diberikan oleh Allah. Jadi kalau yang 3 ini suami sudah berbuat baik, istri tidak boleh gugat cerai. Begitu. Oke? Oke, Mama. Menyenangkan sekali nih jawabannya, Mama. Oke, Laili, silakan. Ditunggu sama banyak sekali perempuan di Indonesia ini, gimana ini kan? Nah, gitu, Mama. Pengalaman. Siap, Ma. Alhamdulillah, ini poin pentingnya adalah ketika suami sudah memenuhi sandang papan pangan adil, tidak boleh bercerai. Betul. Ya, siap. Waktu. Tapi kalau kasih sayang memang sudah diatur dalam Al-Quran bahwa tidak akan bisa berbuat adil, Ma, ya, masalah kasih sayang ini. Cuman cinta ke satu di antara sekian istrinya jangan ditampakkan di luar, karena itu menyakiti hati istri Anda yang lain. Itu yang harus Anda tanamkan. Baik, Mama. Tapi insya Allah, Mama, kalau wanitanya itu luar biasa memperhatikan suaminya, insya Allah nggak kemana-mana, Mama, ya. Makanya jaga penampilan, dandan, baju yang rapi, bukan mahal, kan ekonomi beda-beda. Rapi, kemudian bersih, sering mandi. Pakai produk Laili. Jangan bau-bau. Bedak yang rapi, dandan yang rapi, sehingga suami melihat istrinya enak dipandang. Di luar melihat yang lebih bohai, tidak akan tertarik karena semua sama dari yang dia ada di rumah. Begitu, alhamdulillah ada Laili ini. Ya, terima kasih banyak, Mama. Ini aku di endorse gratis ini ya. Maka, silakan. Ini, Ma, yang menarik adalah ada pernyataan bahwa di balik suami yang sukses, ada wanita hebat di belakangnya. Nah, Ma, ini menanggapi isu corona nih, Ma, pandemi ekonomi ini ya, resesi ekonomi saat ini di mana banyak suami-suami kami yang di PHK, kalau suami saya gulung tikar, pabriknya mah tutup, PHK besar-besaran gitu kan, ini stres ya di rumah. Sementara kita melihat bahwa media sosial ini adalah ceruk yang luar biasa untuk para wanita yang multitasking ini untuk berusaha gitu ya. Dan ketika pada masa usaha ini mah, ini ternyata penghasilan istri itu lebih tinggi mah daripada suami mah.
bagaimana para wanita ini tetap khusyuk dan tawadhu pokoknya mah, tetap mengabdi pada suami, tetap jadi wanita yang solihah meskipun penghasilannya jauh lebih tinggi mah. Monggo mah. Sebagai seorang muslim Laili, kembali kepada Al-Quran. Anda silakan lihat di dalam Al-Baqarah 158. Inna stofa wal marwata min sa'idillah. Dan seterusnya. Saya yakin Anda semua udah hafal di luar kepala. Siti Hajar, 3.600 tahun yang lampau. Suaminya Nabi Ibrahim pergi ke Palestina. Menyebarluaskan agama atas perintah Allah. Dia baru melahirkan anaknya. Perbekalan minum sudah habis. Air susu sudah kering. Dirinya haus. Anaknya Ismail pun kehausan. Siti Hajar yang perempuan. Tidak tinggal diam. Dia lari ke Sofa nyari air gagal, bangkit. Lari ke Marwah nyari air gagal, bangkit. 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Itu peristiwa 3.600 tahun yang lampau. Zaman baheula. Artinya Al-Quran mengajarkan bukan karena perempuan. Bukan karena laki-laki. Siapapun Anda yang hidup di alam dunia. Yang mengaku makhluknya Allah. Cari rezeki. Cuman rezeki kata Allah. Inna sofa wal marwah. Dimulai dari sofa. Diakhiri marwah. Sofa artinya ketegaran jiwa. Sofa artinya kesucian hati. Orang yang bisa. Gue bisa dong. Jangan hidup mengasihani diri sendiri. Ya terang aja dia mah pejabat. Gue rakyat biasa. Apa bedanya selama otak kita jalan? Ya terang aja dia mah modalnya gede. Gue modal dangkul. Modal otak. Modal gede. Kalau otak nggak jalan nggak berhasil. Modal dengkul. Kalau otak jalan pasti berhasil. Jadi bukan laki-laki perempuan. Sofa. Sofa itu ketegaran jiwa. Orang bisa. Saya harus bisa. Pasti bisa. Manjada wajada. Yang namanya sofa. Kesucian hati. Saya bekerja. Berusaha niatnya karena Allah. Untuk Allah. Karena semua dikembalikan. Akan kembali kepada Allah. Jadi jangan begini. Kalau gue jualan uduk apa kata orang ya? Kalau gue jualan gado-gado apa kata orang? Bukan itu. Di depan Allah semuanya halal. Semuanya baik. Selama niatnya karena Allah. Jangan mikirin kata orang. Orang aja malah mikirin gue kok. Iya apa iya? Ya betul Mama. Usaha di alam dunia. Kata Allah. Inna sofa wal marwa. Diakhiri marwa. Marwa ini mensyukuri nikmat. Alhamdulillah ya Allah. Saya hari ini dapat 50.000. Dapat 60.000. Sekecil apapun disyukuri nikmat dari Allah. Yang namanya marwah menghargai orang lain. Jangan sombong hidup. Jangan merasa gue paling hebat. Semua kehebatan kita milik Allah. Sudah dititipkan sama kita. Hargai orang lain. Kalian lihat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Hai manusia. Kalian aku ciptakan dari laki-laki dan perempuan. Kemudian dijadikan oleh Allah untuk ta'aruf, saling kenal mengenal, bukan saling menyombongkan diri. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di depan Allah, yang paling takwa, bukan yang paling kaya, bukan yang paling cantik, bukan yang paling tampan, bukan yang paling tinggi jabatan, bukan yang paling gede rumahnya, bukan yang paling hebat mobilnya, tapi orang yang takwa. Jadi jangan menyombongkan diri. Yang dalam genggaman kita saat ini hakikatnya mikir Allah cuma dititipkan sama kita. Yang ketiga. Yang namanya marwah. Diakhiri semua perjuangan hidup kita. Saling memaafkan. Jangan kita dendam dengan omongan orang. Maafkan dia. Manusia ditakdirkan oleh Allah punya kelebihan kekurangan. Ketika Allah menciptakan malaikat. Allah menciptakan manusia. Sengaja oleh Allah manusia ada salah dan lupa. Kenapa? Allah sangat suka dengan rintihan hambanya yang taubat di malam hari bagi yang berdosa di siang hari. Allah suka rintihan hambanya yang taubat di siang hari bagi yang berdosa di malam hari. Makanya jangan sombong. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di depan Allah adalah orang takwa. Semoga kita termasuk golongan takwa. Laili lihat di dalam surat Ad-Duha ayat 8. Wa wajadaka aila fa'agna. Bukankah aku dapati engkau Muhammad kekurangan, aku berikan engkau kekayaan. Lihat oleh kita dalam sejarah.
Nabi Muhammad SAW bukan orang yang sangat kaya raya ketika beliau menikah dengan istrinya. Bahkan sejarah menggambarkan beliau satu di antara sekian banyak pegawai daripada Siti Khadijah. Mereka menikah. Ayat ini menggambarkan kepada kita Siti Khadijah, seorang perempuan, pengusaha yang hebat luar biasa di zamannya 14 abad yang lampau. Dia rela mengorbankan semua hartanya buat suaminya demi menegakkan akidah Islamiyah. Itulah perempuan yang hebat. Anda lihat bagaimana perjuangan Ummu Salamah, perempuan 14 abad yang lampau sebagai penyamak kulit. Anda lihat bagaimana seorang Robiah al-Adawiyah. Anda lihat bagaimana yang namanya perempuan Siti Aisyah. Anda lihat bagaimana Asyifa, perempuan yang sangat cerdas. Saking cerdasnya di zaman Umar bin Khattab, dia diangkat menjadi kepala pasar kota Madinah yang sangat hebat. Anda silahkan lihat yang namanya perempuan Sayyidah Suhra. Itu gurunya, satu di antara gurunya Imam Syafi'i. Imam besar kita. Di mana di alam dunia ini banyak dipakai oleh kita umat Islam. Betullah perempuan-perempuan hebat. Bagaimana kalau kita merasa perempuan lebih banyak penghasilnya pada para suami? Anda kembali lihat surat An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Suami kepala keluarga. Allah melebihkan laki-laki daripada perempuan. Yang ketiga, yang namanya suami punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya buat istrinya. Jadi kata Allah sebagian, gak semuanya, kecuali kalau suami duitnya dikit, semua kalau itu juga belum mencukupi. Nah, yang salah mana? Perempuannya rakus. Uang gaji diambil, uang transport diambil, uang lauk pauk diambil, uang makan diambil, uang insentif diambil, uang apalagi diambil. Itu salah. Kenapa? Anda lihat Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfikun kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang nafkah yang terbaik, nafkah yang terbaik berikan kepada orang tua kalian. Karena tanpa orang tua kalian enggak seperti sekarang. Keluarga dekat, keluarga jauh, anak yatim, fakir miskin. Ini yang harus kita bagi. Makanya para istri jangan rakus, jangan semua gaji suami diambil semua. Kecuali kalau gaji suami emang cuma sedikit. Kalau suami Anda gajinya banyak, sadar dia tidak keluar di belahan batu. Tapi dia punya orang tua yang wajib dinafkahi oleh anak-anaknya. Anda bertanya, bagaimana kalau seorang istri yang lebih banyak penghasilannya? Kembali kepada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau kita sebagai perempuan penghasilan lebih banyak, pulang ke rumah hargai suami. Boleh jadi kita rezeki lebih banyak, doa daripada suami. 2. Kalau kita sebagai istri penghasilan lebih banyak, jabatan lebih tinggi, suami lebih rendah, hargai mereka. Karena mereka adalah kepala keluarga Anda. 3. Kalau kita mungkin lebih tenar, lebih terkenal di masyarakat. Suami bukan siapa-siapa. Pulang ke rumah, tetap hargai suami. Begitu Islam mengatur. Jangan songong. Rumah gue. Mobil yang beli, gue. No kebun yang di depan, gue. Lu apaan kecil? Salah. Artinya Anda sombong. Melawan kehendak Allah. Jangan sombong. Karena tetap apapun yang terjadi dengan diri kita sebagai seorang perempuan, suami, kepala keluarga, kalau Anda punya suami. Begitulah ini. Silakan. Oke, menarik sekali Mama. Sofa dan Marwah. Dan ini saya tulis-tulis, nanti akan saya baca tuh sejarahnya. Mungkin kurang banyak nih baca sejarahnya para sahabiah Mama. Jadi gini, Lailia, maaf. Bagaimana? Sofa Marwah. Ini kan perjalanan seorang perempuan bernama Siti Hajar. Ya. Dulunya dia seorang budak belian yang diperistri oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lihat bagaimana Allah mengagungkan perempuan yang bernama Hajar. Kita lihat gambaran Ka'bah. Anda yang pernah pergi ke Mekah, apalagi bisa terbayangkan. Yang belum tahu pun lihat dalam gambaran. Sambil gambaran. Ini adalah Ka'bah. Panjangnya 12 meter, lebarnya 10,1 meter, tingginya 16 meter.
Anda lihat, yang namanya sebelah kanan daripada Ka'bah itu ada yang disebut Hijr Ismail. Ka'bah artinya Baitullah, rumahnya Allah, lambang Allah di muka bumi. Sementara yang setengah lingkaran, yang sebelah kanan Ka'bah namanya Hijr Ismail, yang arti harfiahnya pangkuan Ismail. Kita lihat dengan nyata, tidak ada satupun lambang Nabi yang lambangnya melekat dengan lambang Allah. Tidak ada satupun lambang Rasul yang lambangnya melekat dengan lambang Allah. Tidak ada satupun lambang seorang wali yang lambangnya langsung melekat dengan Baitullah, dengan Ka'bah. Yang ada hanya Hijr Ismail. Bahkan saking Allah Subhanahu wa Ta'ala mengagungkan perempuan yang bernama Siti Hajar hijrah. Anda lihat, kalau kita tawaf dari mulai Hajar Aswad muter ke kiri, tidak boleh masuk Hijr Ismail. Tapi muterin setengah lingkaran Hijr Ismail, baru sah tawaf kita. Apa artinya? Gambaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengagungkan perempuan yang bernama Siti Hajar. Sampai-sampai tempat dia menggendong anaknya merupakan bagian daripada rumahnya Allah. Terasnya Allah. Kalau kita tawaf nggak boleh masuk, nggak sah. Harus keluar daripada Hijr. Betul nggak Lele? Betul. Itu Allah mengagungkan dia. Kenapa? Mau hijrah. Yang tidak bisa belajar jadi bisa. Yang tidak ngerti belajar, bertanya sama orang ahlinya. Yang ketinggalan nyusul, itu makna Siti Hajar. Makanya kita perempuan-perempuan jangan sekali-kali menghina diri. Ada rapat di sekolah, bang, rapat tuh dipanggil sama guru. Jangan. Mamah aja yang pergi. Ya kan perempuan, apaan lu? Bisa kok. Dari dulu bisa. Ada lihat misalnya. Bohlam di rumah mati. Anaknya bilang, mama kamar mati itu listriknya mati. Nanti nungguin ayah. Ngapain nungguin ayah? Lu juga makan sama dengan ayah. Sama sambal, sama kerupuk, sama sayur. Beli ke warung Bohlam. Ambil tangga, pakai kursi. Puter. Bisa. Jangan Anda menyerahkan diri. Saya sebagai seorang perempuan. Artinya Anda menghina diri. Tuh lihat dari zaman bahula. Lihat Al-Quran. Diajarkan oleh Allah. Begitu hidup. Hidup adalah perjuangan. Perjuangan perlu pengorbanan. Tanpa pengorbanan hidup kita nggak akan berhasil. Jadi sehebat bagaimanapun kita yang namanya perempuan. Jangan merasa gue lebih hebat. Anda lihat Siti Hajar. Suaminya pergi ke Palestina. Menyebarluaskan agama atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan. Gak ada minuman. Gak ada oase. Gak ada tetangga. Gak ada warung buat ngutang. Tidak ada apa-apa. Sarana hidup dan kehidupan yang ada. Saat itu hanya udara buat bernapas. Tapi dia rela. Kenapa? Karena Allah. Makanya sekarang jangan susah. Jangan bingung. Gara-gara corona. Allah berikan rezeki. Jualan kue. Kayak jualan baju. Kayak jualan masker. Yang tadinya tidak terpikir. Sekarang terpikirkan. Itulah hikmahnya. Begitu. Monggo Leli silakan. Mama menarik sekali, ini sekaligus underline ya, spotlight buat semua perempuan di Indonesia yang hadir malam ini, yang biasanya mah kalau perempuan itu, aduh mbak saya nggak bisa, ya kan, ini saya repot ngurus anak, padahal mah, aduh, perempuan itu dikasih multitasking oleh Allah, gampang banget belajar hal baru ya Maya, dan bahkan ya. Yeah. Coba perhatikan semuanya, ini Quran. Siti Hajar, Sofa gagal bangkit, Marwah gagal bangkit, 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Nangis anaknya, Ismail di sebelah sono. Begitu dia datang, di kaki Ismail ngerembes air. Hajar bilang, Zumi, 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 kumpul air. Jadilah sumur Jam-Jam. Pelajaran yang kita ambil, wahai manusia, baik Anda laki-laki maupun perempuan, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita. Alam dunia wajib bekerja, berusaha maksimal sesuai kemampuan, diringin dengan doa. Itu kewajiban kita. Berusaha maksimal
diiringi dengan doa, hasilnya hak prerogatif Allah. Buktinya Sofa Marwa, jam-jamnya di sana. Betul nggak? Kenapa jam-jam tidak ada di antara Sofa Marwa? Kalau jam-jam ada di antara Sofa Marwa, manusia sombong. Ini loh hasil gue yang capek. Ini hasil. Tidak ada. Sofa Marwa, jam-jamnya jauh di sana. Allah mengajarkan kepada kita kewajiban kita bekerja, berusaha maksimal sesuai kemampuan, diiringi dengan doa mohon kepada Allah, hasilnya serahkan kepada Allah. Lihat selanjutnya. Air Jam-Jam yang tadinya gersang di lembah itu, ada kapilah yang lewat beli air. Ada kapilah yang lewat beli air. Jadi sumur. Jadi yang tadinya gersang luar biasa, tidak ada apa-apa, tidak ada tumbuhan. Jadi perdagangan yang hebat. Pusat perdagangan pada saat itu di Timur Tengah. Ini pelajaran buat kita. Tapi yang jangan lupa, kita lihat. Yang namanya sumur Jam-Jam setiap saat. Bukan setiap hari loh, setiap saat. Diangkut oleh kita umat Islam, dibawa ke negeri masing-masing, ke pelosok alam dunia. Betul apa betul? Betul. Tiap saat, bukan setiap hari. Bayangkan, yang umroh berapa juta tiap hari. Yang haji tiap tahun minimal 4-5 juta orang. Semua pulang minimal bawa air Jam-Jam. Satu dirijen yang 5 liter, yang 10 liter. Selama jamaah haji, jamaah umroh di Mekah, di Madinah, minumnya semua pakai air Jam-Jam. Aneh tapi nyata, survei membuktikan. Pernahkah mendengar sumur Jam-Jam kering surut airnya? Tidak pernah, Mama. Tidak pernah. Diberikan oleh Allah. Kalau kita punya rezeki, banyak berbagi dengan siapapun tanpa pandang bulu. Ajaran lagi dari Allah. Kalau kita banyak berbagi kepada siapapun dengan niat karena Allah, rezeki kita bertambah dengan gambaran sumur Jam-Jam. Tidak akan berkurang sedikit pun, bahkan semakin melimpah ruah. Itulah gambaran buat kita bahwa hidup di alam dunia, baik laki-laki maupun perempuan, wajib bekerja, berusaha maksimal, diri dengan doa, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Mama menarik sekali ini Mama, dan pasti saya akan gunakan ya untuk materi-materi teman-teman semuanya untuk menjaga betul-betul girohnya, semangatnya Siti Hajar dari Sofa dan Marwah, karena semangat itulah ya Maya yang ketika dimiliki oleh seorang wanita dan dia bekerja keras, maka anak-anaknya itu akan menjadi seperti ibunya, gitu Mama ya. Baik Mama, ini dari tadi saya lihat ini agak ribut di grup chat maupun grup WA Mama. Karena apa? Gini Mama, ini kajian sebagus gini harusnya ada kajian Mama Dede bersama dengan suami, khusus bersama dengan laki-lakinya. Karena menurut mereka Mama, masalah-masalah rumah tangga itu katanya dari suami, Ma. Ini gimana ini? Nanti insya Allah Memang ini mengundang bapaknya, yang diundang mamanya doang. Aslinya itu berdua mah gitu. Cuman ini yang datang kebanyakan adalah ibu-ibu. Tapi insya Allah mah kita kumpul lagi tanggal 16 sama Mama Dede nanti. Mama, sok. Ibu-ibu semuanya wajib ya sama suaminya hadir dan duduk di sini ya. Oke. Mama, ini ada pertanyaan apa? Kalau Mama tidak bisa sama suami, karena udah meninggal 20 tahun yang lalu. Ya, insya Allah mah. Ya, nggak ada masalah. Ini yang perempuan-perempuan pada muda-muda ini mah. Ya, gitu. Jadi benar. Mama silakan. Tangganya mah. Gitu. Mah, ini ada pertanyaan yang sangat menarik. Jadi banyak dari teman-teman yang hadir di sini itu istrinya sudah sangat berusaha untuk menjadi istri yang solehah istilahnya Maya. Tapi kadang-kadang mah ketika sudah punya anak, ini wanita lebih cenderung saya pengen jadi ibu yang baik saja. Akhirnya peranan menjadi seorang istri ini agak lalai. Sebenarnya ketika kita menjadi dua ya, peranannya jadi dua nih ya. Seorang wanita menjadi istri maupun menjadi seorang ibu, itu lebih dulu mana dan seperti apa harusnya? Oke. Kalau Anda sudah memiliki seorang anak, betul kata Laili tadi peran ganda. Sebagai istri, juga sebagai ibu buat anak-anak Anda. Laili nanya, suami dulu apa anak dulu? Karena kita bikin anak berdua, punya anak keinginan berdua, suami harusnya mengalah demi anak-anak.
Jangan juga suami egois, anak lagi rewel, lagi nangis melulu, minta itu, minta ini. Jadi suami, layani saya dulu anak-anak belakangan. Salah. Sesuatu yang Anda bisa melakukannya, lakukan sendiri oleh Anda. Begitu para suami. Jadi yang namanya anak belum bisa apa-apa. Apalagi anak yang masih balita. Maka suami wajib mengalah demi keselamatan anak-anak Anda. Baru suaminya bisa mengerjakan sendiri. Kecuali masalah yang sangat urgen, yang tidak biasa melakukannya, hanya istri yang melakukannya, itu boleh. Suami pun berpikir, ini anak berdua, bikin berdua, rasa sayang juga dari berdua, dan kewajiban anak berdua, maka suami wajib mengalah demi anak kalian berdua. Kalau anaknya masih kecil. Begitu, Laili. Baik, Mama. Jangan egois jadi laki. Lu yang pengen punya anak, lu senang punya anak, kemudian pelayanan, pengen didulin, salah kali. Bahkan kalau bisa, layani bersama. Baik, Mama. Menarik sekali, Mama. Jadi banyak sekali catatan yang saya tulis di sini, Mama, dan banyak sekali perempuan di seluruh Indonesia yang luar biasa ini di grup pada ini. Kok saya jadi nangis ini dijelaskan sama Mama Dede karena baru tahu mereka, Ma. Ma, ini pertanyaan terakhir nih, Ma, yang paling banyak gini. Jadi bagaimana Maya menikah gitu ya, menikah karena dijodohkan, tapi ternyata suaminya ini males sholat, males semuanya. Sementara sebagai istri tuh ngajaknya luar biasa repot. Padahal laki-laki ini adalah pemimpin, Mah. Nah, bagaimana untuk itu semua, Mah? Karena banyak nih perempuan kok saya jadi nggak beruntung, saya nggak punya suami yang bisa membawa saya ke surga. Nah, ini gimana, Mah? Agar mereka itu tetap semangat, Mah, meskipun harus berdakwah kepada suaminya. Monggo, Mah. Ikuti ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tunkal mar'ata li arba'in, limaliha, walihasabiha, walijamaliha, walidiniha, palika bidati dini taribat yaminuka. Nikahilah orang yang kamu sukai karena kekayaan, karena turunan, karena cantik, karena tampan, karena agama. Kalian ambil mana yang paling baik agamanya, atau hidup kalian akan sengsara. Sekarang, kalau ada orang menikah cuman karena kekayaan semata-mata, orang kaya yang dinikahi tidak ngerti agama, Rasul mengatakan kemiskinan batin yang kalian peroleh. 2. Kalau kalian menikah dengan seorang yang kalian sukai, yang kalian cintai, hanya karena turunan menak, turunan bangsawan, turunan Raden, turunan Andi, turunan segala macam, turunan keraton misalnya, tanpa mengerti agama, pasti kamu kemiskinan batin yang diperoleh. Karena akan dihina, budaya mereka jauh dengan kita. 3. Kalau Anda menikah cuma hanya cantik dan tampan, sadar kecantikan, ketampanan akan sirna. Kalau cantik tampannya sudah sirna, rasa cinta akan pudar. Allahul ladzi khalaqakum min dhofin summa jala min ba'di dhofin quwwah. Summa jala min ba'di quwwatan dhofan wa saibah yahluku ma yasa. Ar-Rum 54. Allah ciptakan kalian awalnya lemah, kuat, hebat, cantik, tampan, ganteng, luar biasa. Melemah, berubah sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau ada orang nikah cuma alasan cantik dan tampan, tanpa mengerti agama, kalian akan menderita batin. Ambil yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Kenapa? Karena begitu banyak orang yang mengerti agama tapi tidak mengamalkan agama dengan baik. Makanya Rasul mengajarkan, ambillah orang yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Nah, kenapa? Orang yang mengerti agama ketika dia mencintai, saling mencinta, saling menjaga. Ketika cintanya mulai pudar, dia tetap ada rasa mawadah. Mawadah sirna, ada rahmah. Rahmah sirna, ada amanah. Makanya amanah ini dalam Al-Quran dikatakan mitsaqon ghalido. Laili, kita lihat. Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat,
kalimat mitsaqan ghalido hanya terdapat di dalam 3 tempat. 1. An-Nisa 154. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuat perjanjian dengan Bani Israel agar mereka tidak keluar rumah pada hari Sabtu untuk mencari ikan, Allah pakaikan kalimat mitsaqan ghalido. 2. Al-Ahzab ayat 7. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuat perjanjian dengan para nabi, dengan para rasul, maka Allah pun menggunakan kalimat mitsaqan ghalido. 3. Dalam An-Nisa 21. Ketika seorang suami sudah menikah lama dengan istrinya, dia berniat akan menceraikan istrinya, ditegur juga oleh Allah dengan kalimat mitsaqan ghalido. Pertanyaannya, kenapa? Orang yang berumah tangga kok disamakan oleh Allah dengan perjanjian Allah dengan Bani Israel? Kenapa? Orang yang berumah tangga kok disamakan dengan perjanjian Allah dengan para nabi dan rasul? Kita lihat jawabannya. Ternyata kata Allah, karena orang yang menikah suami istri yang udah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun dan seterusnya sudah sangat-sangat tahu seluk beluk lengkuk bentuk tubuh daripada pasangannya. Di mana kutilnya, di mana tai lalatnya, di mana pitaknya, di mana panunya, mana kejelekannya, mana keburukannya, mana kebaikannya, mana yang menyenangkannya. Itulah Al-Quran. Makanya ditegur oleh Allah dengan kalimat mitsaqan ghalido. Contoh, ketika suami istri berantem, ribut suami istri berantem. Kata suaminya, kita ngadu kepada khalifah. Malam-malam mereka datang ke rumah Khalifah Umar bin Khattab. Ternyata begitu suami istri sampai di teras rumah Umar bin Khattab, mereka mendengar istrinya Umar lagi marahin sama Umar. Marah, gitu. Mereka kaget. Kok istrinya lagi marah-marah? Umar menjawab sepatah pun tidak kalimat istri. Kata suaminya, kita pulang aja dulu. Mereka pulang. Besok paginya suami ini menemui Khalifah. Ayo Khalifah, saya punya masalah rumah tangga. Saya pengen curhat kepada Anda. Ditanya oleh Umar, kenapa nggak datang ke rumah? Kata bapak tadi sudah datang, saya semalam lagi istri saya. Kata Umar, kenapa engkau tidak masuk ke rumah, tidak berikan salam? Bapak tadi mengatakan, saya sampai di depan teras rumah Anda. Namun ketika saya akan berikan salam, kami berdua dengan istri saya mendengar celotehan istri Anda lagi marah-marahin Anda. Umar cuma tanggup begitu. Dia melanjutkan. Pertanyaan saya, kenapa Anda tidak membentak, melawan, membantah istri Anda? Apa kata Umar pada saat itu? Tidak mungkin saya membantah istri saya. Dialah yang berikan kepuasan kepada saya. Dialah yang mengandung anak saya. Dialah yang melahirkan anak saya. Dialah yang menyusui anak saya. Dialah yang ngurus rumah tangga saya. Dialah yang merawat saya. Dia yang mencuci pakaian saya. Yang merapikan tempat tidur saya. Dia yang menyiapkan makanan saya. Dia yang menyiapkan makanan anak-anak saya. Dia mengurus segala kebutuhan rumah tangga saya. Tidak mungkin saya menjawabnya. Ini adalah kenyataan. Dari sini kelihatan bagaimana kita menjawab orang-orang yang suami merasa paling capek. Ini jawabannya. Jadi istri yang seperti inilah yang betul-betul doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadilah istri yang solehah, yang melayani suami dengan baik, segala kebutuhannya, ngurus anak dengan baik, dengan ikhlas, niatnya hanya libtigo imardotillah, hanya mengharapkan ridho Allah. Maka Allah yang memiliki langit, bumi dan seisinya termasuk diri kita akan meridhoi istri tadi, sehingga seandainya perempuan tadi meninggal dunia suaminya ridho, masuk surga tanpa hisab. Itulah Nabi mengatakan, apabila lau amartu ahadan bisujudi li ghairillah la amartul mar'ata tasjuda li zawjiha. Kalau seandainya boleh seorang makhluk sujud kepada makhluk yang lain,
Aku perintahkan semua istri sujud kepada suaminya mereka. Tapi Islam melarang makhluk sujud dengan makhluk yang lain. Maka cukup seorang istri menghormati dan menghargai suaminya. Tapi suami yang mana? Rasul mengatakan suami yang terbaik. Akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa wa hiyarukum linisa'ihim. Orang yang sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya seorang suami yang sayang dan penuh perhatian kepada istri dan keluarganya. Begitu Laili? Baik Mama, ini saya sudah kayak tertampar-tampar dari kanan dan kiri nih Mama. Insya Allah mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di sini punya semangat yang sama setelah di sini langsung dipraktekkan Mama ya, langsung dipraktekkan supaya mawaddah warohmah itu betul-betul ada pada tangga kita semuanya. Ya. Mama, ini kami akan melanjutkan Mama untuk dialog ataupun kajian bersama dengan Mama Dede insya Allah di tanggal 16 Oktober ini Mama. Hari naon eta? Hari apa itu? Oke. Hari Jumat Mama, hari Jumat pagi insya Allah gitu. Nah nanti mohon izin Mama, kami dari panitia akan menyampaikan nanti untuk kajiannya diikuti oleh suami dan istri Mama. Jadi biar Allah itu lebih bermanfaat Laili Mama Rata. Karena rumah tangga milik berdua, suami dan istri, kalau mereka dua-duanya mengerti, dipraktekkan, minimal ada perubahan sedikit demi sedikit. Saya ini Mama curhat sedikit ya Maya. Jadi curhat dong, gitu dong, dua-dua tangannya. Oh gitu, curhat dong Ma. Iya dong Laili. Jadi ini saya curhat sedikit Mama. Jadi alhamdulillah sejak rumah tangga ini, saya rumah tangga ini bulan ke-7 Ma. Jadi bulan di awal itu 2 minggu gesrek karena memang ta'arufan baru kenal, saya bingung ini orang model apa gitu. Tapi alhamdulillah setelah selesai 2 minggu mau untuk adaptasi, minggu ketiga sampai hari ini rasanya rezeki dari langit itu tercurah nggak terhenti-hentinya gitu Mama. Jadi saya sebenarnya pengen banget memberikan pemahaman kepada seluruh perempuan yang ada di seluruh Indonesia bahwa kita tidak perlu ngoyo gitu ya untuk mencari kebahagiaan di luar, karena sebenarnya kebahagiaan yang paling penting adalah ketika kita bisa menjadi ujung tombak dari rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang betul-betul harmonis gitu Pak ya, karena di sanalah sebenarnya letaknya wanita adalah tiang dari peradaban, ya nggak sih Ma? Gitu Mama, ini karena sudah jam 8 ini Laili mau luruskan. Ketika kita menjadi semuanya niatnya karena Allah. Boleh jadi Laili dengan suami Laili mencari jodoh bukan mencari pacar. Menikah menghindari perbuatan zina. Menikah memenuhi sunat Allah dan Rasulnya. Karena niatnya dua-duanya karena Allah. Ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mulisina lahu dinahu nafa. Dibuktikan oleh Allah. Inilah karena ridho kepada Allah. Allah ridho kepada kalian. Begitu. Jadi niatnya sudah lurus dari awal. Insya Allah Mama, terima kasih banyak Mama, ini saya jadi salam buat suaminya Laili. Insya Allah Mama, next kesempatan tanggal 16 Mama ini belum pulang nih. Jadi tadi oke, saya ikut sama Mama Dede gitu, cuma belum pulang proyek Ma, katanya kena macet Ma. Ya oke, tanggal 16 Insya Allah ketemu Mama. Mama, saya mohon izin, terima kasih banyak ya Mama Dede sudah berkenan hadir di sini. Insya Allah kami lanjutkan kajian bersama Mama Dede di tanggal 16 nanti. Dan mohon Mama, ini saya mau resign. Bagaimana Miss Nifa? Jadi langsung bisa Mama tutup. Saya mau risam kepada ibu-ibu semuanya dari kajian tadi dan juga menyampaikan nanti beberapa kesempatan untuk bisa menjadi Siti Hajar hari ini Mama. Gitu. Jadi semangat Safa dan Marwah insya Allah nanti akan kami sampaikan Mama di sini. Monggo Mama. Pemirsa, kita sama-sama angkat tangan yuk. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan hati kita. Mohon dengan ikhlas karena Allah. Semoga Allah mengabulkan segala hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah anak cucu turunan kami semuanya anak yang soleh, anak yang solehah.
Ya Allah, berikanlah umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami yang belum dapat jodoh yang terbaik darimu ya Allah. Berikan kepada keluarga kami yang belum dapat anak yang soleh dan anak yang solehah. Berikan kepada orang yang belum dapat pekerjaan, pintu rezeki dari mana yang halalan thayyibah ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, orang-orang yang kurang sehat, sehatkan olehmu ya Allah. Orang-orang yang sedang sehat, terus sehat, jangan sampai ketimpa sakit, apalagi sakit corona yang seperti sekarang. Kami pun bermohon kepadamu ya Allah, jauhkan corona dari kami, buang dari lingkungan kami, berikan kepada kami keberkahan, hidup biasa normal sebagaimana sedia kala, agar kami pun bisa hidup normal sebagaimana sedia kala ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, tunjukkan kami jalanmu yang benar. Terimalah amal ibadah kami. Terimalah amal ibadah keluarga kami. Ampuni dosa kami ya Allah. Dosa anak turunan kami ya Allah. Dosa orang-orang tua kami ya Allah. Bimbing kami di jalanmu yang benar. Tuntun kami di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik pemirsa, khususnya Anda Laili, saya sebagai orang tua, nenek-nenek, Masya Allah, menyampaikan ini semuanya karena Allah, jelas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, dalil-dalilnya. Semoga kita semua bisa mengikutinya. Insya Allah rumah tangga kita, sebagaimana dambaan kita, mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan sebagai manusia, saya pasti ada kesalahan. Pada kesempatan ini, saya mohon maaf kepada kalian semua atas kesalahan saya. Semoga kalian memaafkan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.